Di tengah hiruk-pikuk Palembang yang panas dan lembab, sebuah warung gulai sederhana milik Nek Aminah menjadi pusat kengerian yang mengguncang kota. Gulai lezat yang dijualnya ternyata menyimpan rahasia gelap. Daging manusia, termasuk potongan kelamin suaminya sendiri yang hilang secara misterius. Apa yang dimulai sebagai penemuan mengerikan di dapur Nek Aminah, karung berlumuran darah berisi potongan tubuh, segera membuka tabir jaringan perdagangan organ manusia yang brutal dan kejam, melibatkan pejabat tinggi dan orang-orang berkuasa di Palembang. Risna, seorang penyidik polisi wanita muda yang tangguh namun berhati lembut, terlibat dalam penyelidikan ini setelah merasakan kejanggalan pada kasus tersebut. Dengan penuh emosi, Risna menggali rahasia yang membuatnya mempertaruhkan nyawa, keluarga, dan imannya. Kabut tipis masih menyelimuti Palembang pagi itu, membuat udara lembab dan berat seperti pelukan hantu yang tak mau lepas. Sungai Musi mengalir tenang di kejauhan, airnya coklat keruh membawa bau amis ikan dan lumpur basah. Di desa Kertapati yang biasanya ramai dengan suara pedagang pasar dan deru ojek, pagi ini terasa sunyi, seolah kota sedang menahan napas menunggu badai datang. Di sudut jalan kecil berbatu, sebuah warung sederhana berdiri tegak, papan kayunya sudah lapuk tapi bertuliskan dengan huruf Melayu kuno, "Gulai Nek Aminah, rasa surga dari dapur kampung." Nek Aminah, wanita tua Melayu berusia 70-an, bangun sebelum azan subuh berkumandang. Rambutnya yang sudah memutih disanggul rapi, kain kebaya lusuh menempel di tubuhnya yang kurus karena usia dan beban hidup. Ia menyalakan tungku kayu di dapur belakang, api kecil menari-nari seperti harapan yang rapuh. Aroma rempah, kunyit, serai, dan santan, segera memenuhi udara, mencampur dengan kabut pagi yang dingin. Warung ini bukan sekadar tempat jualan, ini adalah warisan dari orang tuanya, dan sekarang, satu-satunya yang menyatukan ia dengan suaminya, Pak Rahman. Pak Rahman, pria seusia Nek Aminah tapi tubuhnya lebih ringkih, duduk di bangku kayu sambil mengaduk panci besar gulai. Matanya sayu, napasnya pendek-pendek karena penyakit paru yang sudah bertahun-tahun menggerogoti. Ia batu pelan, tapi Nek Aminah langsung mendekat, tangannya yang keriput memegang bahu suaminya dengan lembut. "Abang, jangan paksa diri. Biar aku saja yang aduk." "Kau istirahat dulu," kata Nek Aminah, suaranya serak tapi penuh kasih sayang yang mendalam, seperti air sungai yang tak pernah kering. Pak Rahman menggeleng, matanya menatap istrinya dengan pandangan yang penuh penyesalan dan cinta yang tak pernah pudar. "Aminah, kalau bukan aku yang bantu, siapa lagi? Kita sudah tua, tapi gulai ini hidup kita. Tanpa ini, apa lagi yang tersisa untuk kita?" Suaranya gemetar, seperti daun kering yang hampir jatuh. Ia meraih tangan istrinya, jari-jarinya yang kasar karena kerja keras bertahun-tahun saling bertautan. "Aku tahu badanku sudah tak kuat, tapi hati ini masih untukmu. Jangan khawatir, ya? Aku janji, aku tak akan tinggalkan kau sendirian di dunia ini yang kejam." Air mata Nek Aminah menetes pelan, tapi ia buru-buru menyeka dengan ujung kebaya. "Abang, jangan bilang begitu. Setiap pagi aku bangun, aku takut. Takut kau tak ada lagi di sampingku. Ingat dulu, waktu kita baru kawin? Kau bilang, 'Aminah, kita akan tua bersama, masak gulai sampai anak cucu kita bosan makan.' Tapi sekarang anak-anak merantau, cucu tak pernah datang. Hanya kita berdua. Kalau kau pergi, aku tak tahu bagaimana hidup." Suaranya pecah, emosi yang tertahan meledak seperti bendungan jebol. Ia memeluk suaminya erat, dada mereka naik turun bersamaan, seolah ingin menyatu selamanya. Pak Rahman membalas pelukan itu, tapi batuknya kembali datang, lebih keras kali ini. "SSHH, jangan nangis, sayang. Aku masih di sini. Malam ini aku harus pergi ke kota, jumpa teman lama. Mungkin bisa dapat pinjaman untuk perbaiki warung. Kau tunggu aku pulang, ya? Besok pagi kita masak lagi, seperti biasa." Ia mencium kening istrinya, tapi mata Nek Aminah penuh kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. "Abang, jangan malam-malam. Jalan gelap, orang-orang di luar sana mereka tak seperti dulu. Aku takut sesuatu terjadi. Janji pulang sebelum malam larut?" Nek Aminah memegang wajah suaminya, matanya memohon, penuh rasa takut yang mengaduk jiwa, takut kehilangan satu-satunya orang yang membuat hidupnya berarti. Pak Rahman tersenyum lemah, tapi ada sesuatu di matanya yang gelap, seperti rahasia yang ia sembunyikan. "Janji, Aminah. Aku pulang. Kau jaga warung baik-baik. Gulai ini jangan pernah berhenti masaknya. Itu warisan kita." Ia berdiri pelan,
mencium tangan istrinya sekali lagi, lalu melangkah keluar warung menuju kegelapan malam yang menanti. Nek Aminah berdiri di ambang pintu, memandang suaminya menghilang di balik kabut. Hatinya berat, seperti batu karang yang tergilas ombak Sungai Musi. Ya Allah, lindungilah dia dari kegelapan malam ini. Jangan biarkan hati ini hancur lagi, bisiknya dalam hati, doa yang penuh keputusasaan. Malam itu berlalu lambat, tapi Pak Rahman tak kunjung pulang. Pagi berikutnya, saat Nek Aminah membuka warung lagi, udara terasa lebih berat. Aroma gulai masih mengepul, tapi samar-samar, ada bau busuk yang menyusup dari sudut dapur, bau yang seperti daging membusuk, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba abaikan, tapi hati kecilnya berbisik, sesuatu yang mengerikan sedang mendekat, dan kegelapan itu tak akan pernah pergi. Pagi berikutnya di desa Kertapati terasa lebih panas dari biasanya, matahari Palembang sudah menyengat sejak dini hari, membuat udara lembab menempel di kulit seperti kain basah yang tak mau kering. Sungai Musi mengalir tenang di kejauhan, tapi di warung Nek Aminah, suasana hati seperti ombak yang gelisah. Panci gulai masih mengepul, aroma rempahnya menyebar ke jalanan, menarik pelanggan setia, para tukang ojek, pedagang pasar, dan tetangga yang biasa singgah sebelum beraktivitas. Tapi hari ini, bisik-bisik mulai terdengar di antara suara sendok beradu mangkuk. Mana Pak Rahman? Biasanya dia yang angkat panci berat itu, gumam seorang pelanggan sambil melirik Nek Aminah yang berdiri di belakang meja dengan mata merah dan bengkak. Nek Aminah tetap berjualan, tangannya yang gemetar menuangkan gulai ke mangkuk pelanggan dengan gerakan mekanis, seperti tubuh yang bergerak tanpa jiwa. Matanya penuh air mata yang ia tahan sekuat tenaga, tapi setiap kali melihat kursi kosong di sampingnya, tempat Pak Rahman biasa duduk sambil bercanda dengan warga, air mata itu lolos juga, menetes pelan ke ujung kebaya lusuhnya. Ini gulai hari ini, Pak. Masih panas, katanya pada seorang pelanggan, suaranya serak seperti daun kering yang digosok angin. Tapi hatinya hancur, seperti pecahan kaca yang tak bisa disatukan lagi. Malam tadi ia tak tidur, mondar-mandir di depan rumah sambil memandang jalan gelap, berharap bayangan suaminya muncul dari kegelapan. Bu Mariam, tetangga sebelah yang rumahnya hanya dipisah pagar bambu, datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya penuh kekhawatiran, kain sarungnya masih kusut karena buru-buru keluar rumah. Ia duduk di bangku panjang, memesan semangkuk gulai, tapi matanya tak lepas dari Nek Aminah. Nek, abangmu kemana? Semalam aku lihat kau mondar-mandir sendirian. Jangan-jangan dia kabur karena hutang? Aku dengar dia sering pinjam uang ke orang kota. Jangan bohongi aku, Nek, kita tetangga sejak kecil, kata Bu Mariam dengan suara pelan tapi menusuk, seperti pisau yang tak sengaja melukai. Nek Aminah berhenti sejenak, tangannya memegang sendok kayu erat-erat sampai jarinya memutih. Air matanya jatuh lagi, menetes ke panci gulai yang masih mendidih. Bu, dia janji pulang. Semalam dia bilang cuma jumpa teman lama, tapi sampai sekarang tak ada kabar. Hatiku hancur tanpa dia, Bu. Dia satu-satunya yang aku punya. Anak-anak merantau, tak pernah pulang. Kalau dia pergi beneran, aku tak tahu mau apa lagi. Gulai ini, warung ini, semuanya karena dia. Tanpa abang, aku seperti mayat berjalan, jawab Nek Aminah pilu, suaranya pecah menjadi isak yang tertahan. Ia menutup mulut dengan tangan, tubuhnya gemetar seperti daun dihembus angin kencang. Bu Mariam bangun, memeluk Nek Aminah erat-erat, air mata mereka bercampur. Sabar, Nek. Mungkin dia tertahan di jalan. Tapi kalau besok masih tak pulang, kita lapor polisi ya? Jangan biarkan hati kau tersiksa begini, bisik Bu Mariam, suaranya penuh empati yang menyayat, membuat siapapun yang mendengar merasakan sakit yang sama. Warga lain mulai bergabung, bisik-bisik mereka semakin lantang. Pak Rahman hilang? Wah, jangan-jangan kena musibah di sungai. Atau, ada yang benci sama dia, gumam seorang tukang ojek sambil menggeleng-geleng. Nek Aminah mendengar semuanya, tapi ia hanya bisa menunduk, hati kecilnya berteriak, Abang, di mana kau? Jangan biarkan aku sendirian di dunia yang kejam ini. Siang berganti sore, dan Pak Rahman masih tak muncul. Nek Aminah tutup warung lebih awal, duduk sendirian di kursi bambu depan rumah, memandang Sungai Musi yang mengalir tanpa henti. Malam itu, mimpi buruk datang menyergapnya seperti setan yang haus darah. Dalam mimpi, ia melihat Pak Rahman terbaring di lantai gelap, tubuhnya dipotong-potong dengan pisau tajam, lengan, kaki, bahkan bagian paling intim yang hanya ia kenal sebagai istri. Darah menyembur seperti air bah, baunya amis dan busuk menusuk hidung.
"Aminah, tolong aku, sakit sekali." Jerit Pak Rahman dalam mimpi itu, matanya memohon penuh siksa. Nek Aminah terbangun berteriak, tubuhnya basah keringat dingin, jantungnya berdegup seperti genderang perang. "Ya Allah, jangan jadi kenyataan. Lindungi abangku dari kegelapan itu," bisiknya sambil menangis terseduh. Tangannya memeluk bantal yang masih berbau suaminya, emosi yang menyayat hati seperti luka yang tak pernah sembuh. Sementara itu, di kantor polisi Palembang yang ramai dengan suara telepon dan kertas berdesir, Risna, penyidik wanita berusia 30-an dengan rambut pendek dan mata tajam seperti elang, menerima laporan hilang dari Bu Mariam yang datang dengan wajah cemas. Risna duduk di meja kerjanya, membaca laporan itu sambil menggigit bibir. Lagi-lagi orang hilang di Kertapati. Ini yang ketiga bulan ini, gumamnya pada rekannya, Bribka Hasan, pria gemuk yang duduk di seberang meja sambil minum kopi hitam. Hasan menggeleng, "Mungkin cuma kabur, Mbak Risna. Orang tua, hutang banyak, biasalah di kampung." Risna menatap Hasan dengan mata menyala, emosi meledak dalam suaranya. "Tidak, Hasan. Ini bukan kasus biasa. Aku rasakan ada yang gelap di sini. Lihat pola, semua korban pria tua, hilang malam-malam, tanpa jejak. Hatiku bilang ini bukan kabur, ini, seperti ada yang sengaja ambil mereka. Bayangkan kalau itu ayahmu atau suamimu. Kita tak bisa diam saja, harus gali lebih dalam sebelum terlambat." Suaranya bergetar, penuh kemarahan dan kepedulian yang mengaduk jiwa, seolah luka masa lalunya, kehilangan ayahnya secara misterius, terbuka lagi. Hasan terdiam, mengangguk pelan. Risna berdiri, memandang keluar jendela ke arah Sungai Musi yang gelap. "Aku akan ke desa itu besok. Ini bukan akhir, ini awal dari mimpi buruk yang lebih besar." Pagi di desa Kertapati terasa seperti neraka yang terselubung kabut. Udara Palembang yang lembab bercampur dengan bau busuk menyengat yang merayap dari warung Nek Aminah, seperti tangan-tangan tak kasat mata yang mencengkeram hidung setiap orang yang lewat. Sungai Musi di kejauhan mengalir pelan, tapi aroma amisnya kalah kuat dibandingkan bau mengerikan yang kini menyelimuti gang-gang kecil desa. Warung gulai Nek Aminah, yang biasanya ramai dengan tawa dan aroma rempah, kini sepi, hanya ada suara sendok kayu yang gemetar di tangan Nek Aminah, mencoba menutupi kegelisahan yang menggerogoti jiwanya. Matanya bengkak, air mata kering di pipinya, tapi ia tetap membuka warung, seolah menolak kenyataan bahwa Pak Rahman, suami yang ia cintai lebih dari hidupnya sendiri, belum pulang selama 3 hari. Bu Mariam, tetangga setia yang rumahnya hanya berjarak beberapa langkah, berdiri di ambang pintu warung dengan wajah penuh kecemasan. Hidungnya mengernyit, tangannya memegang ujung sarung untuk menutupi wajah. "Nek, bau apa ini?" Suaranya tegang, penuh ketakutan yang tertahan. "Kayak daging busuk, Nek. Kau simpan apa di dapur? Jangan bilang bangkai tikus, ini terlalu kuat." Matanya menyipit, menatap Nek Aminah yang berdiri di belakang panci besar, tubuhnya gemetar seperti daun kering di ujung musim. Nek Aminah menunduk, tangannya mencengkeram pinggir meja kayu sampai jari-jarinya memutih. Mungkin sisa bumbu basi, Bu." "Jangan usik, aku bersihkan nanti," jawabnya pelan, suaranya serak dan penuh keputusasaan, seperti seseorang yang mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi matanya, matanya, penuh dengan teror yang tak bisa disembunyikan, seolah ia tahu sesuatu yang mengerikan sedang menanti di balik pintu dapur itu. "Bu, tolong pulang saja. Aku baik-baik saja. Jangan tanya lagi," tambahnya, suaranya pecah, air mata mengalir lagi, menetes ke lantai yang sudah kotor. Abangku belum pulang. Aku tak tahu apa lagi yang harus kulakukan. Jangan buat aku lebih takut, Bu, aku mohon." Isakannya meledak, tubuhnya ambruk ke bangku, tangannya memeluk wajah seperti ingin menghapus dunia. Bu Maria menatapnya, hatinya terbelah antara kasihan dan curiga. "Nek, kau tak bisa bohongi aku. Kami tetangga puluhan tahun. Bau ini bukan bumbu. Ini seperti kematian." Suaranya naik, penuh emosi yang mengaduk jiwa, seperti jeritan seorang ibu yang kehilangan anak. Ia melangkah ke arah pintu dapur, meski Nek Aminah berteriak, "Bu, jangan. Jangan masuk. Aku mohon, demi Allah, jangan." Tapi Bu Mariam tak mendengar, dorongan naluri membuatnya mendorong pintu kayu yang sudah lapuk itu. Cahaya pagi menyelinap masuk, menerangi sudut ruangan yang gelap, dan di sana, di lantai, sebuah karung goni besar berlumuran darah, cairan merah kental mengalir seperti sungai kecil yang mengerikan. Dari celah karung,
sesuatu mengintip, potongan daging yang bukan milik hewan, dan di antara tumpukan itu, sesuatu yang membuat Bu Maria membeku. Potongan kelamin yang ia kenali sebagai milik Pak Rahman, suami Nek Aminah. Ya Tuhan, itu abangmu sendiri, Nek. Kau setan. Kau potong dia. Bu Maria menjerit histeris, suaranya mengguncang udara, penuh kengerian dan pengkhianatan yang menyayat hati. Ia tersandung mundur, tangannya menutup mulut, air mata mengalir deras. Kami makan gulaimu bertahun-tahun. Kami percaya padamu. Tapi kau kasih kami daging suamimu sendiri. Jeritannya memecah keheningan desa, menarik warga yang berlari dari rumah-rumah sekitar. Wajah mereka pucat, beberapa memegang parang dan kayu, siap menghadapi apapun yang ada di balik pintu itu. Nek Aminah ambruk ke lantai, tubuhnya gemetar hebat, tangannya meraih leher ke arah Bu Mariam seperti memohon ampun. Bu, bukan aku. Aku bersumpah demi Allah, bukan aku. Aku menemukan ini semalam, di dapurku sendiri. Aku takut, Bu. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Abangku, dia sudah jadi begini, tapi bukan aku yang lakukan. Aku sayang dia, Bu, dia nyawaku. Isakannya penuh kepedihan, suaranya seperti pisau yang memotong hati siapapun yang mendengar. Aku cuma ingin dia pulang, Bu. Aku cium bajunya setiap malam, berharap dia masuk pintu sambil tersenyum. Tapi ini neraka. Aku tak tahu siapa yang bawa ini ke sini, tapi mereka yang ambil abangku. Tubuhnya terguncang isak, wajahnya basah air mata, seperti seorang istri yang kehilangan segalanya dalam satu malam. Warga berbondong-bondong masuk, beberapa menutup hidung karena bau busuk yang menyengat, yang lain muntah di sudut ruangan saat melihat isi karung itu. Potongan lengan, kaki, dan bagian tubuh lain berserakan, darah kering membentuk genangan mengerikan di lantai. Seorang pemuda berteriak, "Ya Allah, ini manusia. Ini Pak Rahman." Suara tangisan anak-anak kecil bercampur dengan teriakan ibu-ibu yang histeris. Kau kanibal, Nek. Kau tega potong suamimu sendiri, tuduh seorang bapak, matanya merah penuh amarah dan jijik. Kami makan di sini setiap hari. Apa kau kasih kami daging manusia selama ini? Suaranya menggema, penuh kebencian yang seperti menikam hati Nek Aminah berulang-ulang. Nek Aminah merangkak ke arah karung itu, tangannya gemetar mencoba menyentuhnya, tapi warga menariknya kasar. Jangan dekat. Kau monster, teriak seorang ibu, air matanya mengalir saat ia memeluk anaknya erat-erat. Nek Aminah menjerit, suaranya penuh keputusasaan yang menyayat jiwa. Bukan aku. Aku mohon, percaya padaku. Abangku, dia segalanya bagiku. Aku tak akan pernah menyakitinya. Aku cuma disuruh, mereka ancam aku, mereka bilang kalau aku buka mulut, aku akan jadi seperti dia. Aku takut, aku tak punya pilihan. Ia memeluk lututnya, tubuhnya berguncang seperti anak kecil yang tersesat di kegelapan, air matanya bercampur dengan debu lantai, menciptakan lumpur kesedihan yang tak terucapkan. Di tengah kekacauan itu, sirene polisi terdengar dari kejauhan. Risna, penyidik wanita dengan jaket kulit lusuh dan mata penuh tekad, tiba di tempat kejadian perkara bersama dua petugas lainnya. Ia melangkah masuk, sepatunya menginjak genangan darah yang sudah mulai mengering. Bau busuk menyengat membuatnya menutup hidung sebentar, tapi matanya tetap tajam, meneliti setiap sudut ruangan. Ya Tuhan! Gumamnya, suaranya bergetar saat melihat karung itu. Ia berlutut, memeriksa isi karung dengan sarung tangan, wajahnya memucat saat menyadari potongan tubuh itu memang milik manusia, dan bagian intim yang begitu jelas menunjukkan identitas Pak Rahman. Ini bukan pembunuhan biasa, bisiknya pada dirinya sendiri, emosi campur aduk di dadanya, kemarahan, kengerian, dan sesuatu yang lebih dalam, seperti luka lama yang terbuka kembali. Ini kejam seperti binatang yang haus darah. Risna berdiri, menatap Nek Aminah yang masih meringkuk di sudut, dikelilingi warga yang mencaci maki. Ia mendekat, berlutut di depan nenek tua itu, suaranya lembut tapi penuh kekuatan. Nek, lihat aku. Aku Risna, aku di sini untuk cari kebenaran. Apa yang terjadi? Siapa yang lakukan ini pada abangmu? Matanya penuh empati, tapi juga tekad yang membara, seperti api yang tak bisa dipadamkan. Nek Aminah mengangkat wajah, matanya bengkak dan penuh ketakutan. Nak, aku tak tahu siapa mereka. Tapi mereka datang malam itu, bawa karung ini. Mereka bilang kalau aku cerita, aku akan mati.
Aku cuma ingin abangku kembali, nak. Dia satu-satunya yang buat aku bertahan hidup. Sekarang dia cuma potongan ini. Isakannya kembali pecah, tangannya meraih tangan Risna seperti mencari tali penyelamat di tengah lautan badai. Aku mohon, nak, cari mereka. Cari yang bikin abangku begini. Aku rela mati asal kebenaran keluar. Tapi aku takut mereka datang lagi. Suaranya penuh kepedihan yang mengiris hati, seperti jeritan seorang istri yang kehilangan separuh jiwanya. Risna memegang tangan Nek Aminah erat, air matanya sendiri hampir jatuh tapi ia tahan. Nek, aku janji. Aku akan cari mereka, siapapun itu. Tapi kau harus kuat, Nek. Jangan biarkan mereka menang dengan ketakutanmu. Ia berdiri, menatap kerumunan warga yang masih berteriak dan menangis. Cukup, suaranya menggelegar, penuh otoritas tapi juga emosi yang mengaduk jiwa. Kalian semua, mundur. Ini bukan tontonan. Kalau kalian sayang desa ini, biarkan aku bekerja. Aku akan cari tahu siapa yang bikin Pak Rahman jadi begini, dan aku bersumpah, mereka akan bayar. Matanya berkilat, penuh kemarahan dan janji yang tak bisa digoyahkan, tapi di dalam hati, ia tahu, ini bukan sekadar kasus, ini adalah gerbang menuju kegelapan yang jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Desa Kertapati berubah menjadi lautan kemarahan dan ketakutan. Kabut pagi yang biasanya membawa aroma sungai musik ini bercampur dengan bau darah kering dan bisik-bisik penuh kebencian. Warung Nek Aminah, yang selama puluhan tahun jadi kebanggaan desa, kini dikelilingi garis polisi kuning yang berkibar di tiup angin, seperti tali penggantung yang siap mencabik reputasi nenek tua itu. Warga berkerumun di depan warung, wajah mereka pucat, mata penuh amarah dan jijik. Beberapa ibu menangis histeris sambil memeluk anak-anak mereka, sementara para lelaki memegang parang dan kayu, seolah siap menghakimi sendiri. Kanibal! Kau makan daging suamimu sendiri, Nek? Teriak seorang bapak, suaranya menggema seperti petir, penuh kebencian yang mengiris udara. Kami percaya padamu, makan gulaimu setiap hari. Tapi kau setan. Seorang ibu muda menutup mulutnya dengan kain, air matanya mengalir deras saat ia berteriak, Ya Allah, apa kami juga makan daging manusia selama ini? Anakku makan gulaimu, Nek. Kau racuni kami. Suaranya pecah, penuh kepedihan seorang ibu yang merasa dikhianati, membuat hati siapapun yang mendengar tersayat. Nek Aminah berdiri di tengah kerumunan, tangannya diborgol, kepala tertunduk dalam kebaya lusuh yang kini kotor oleh debu dan noda air mata. Matanya bengkak, wajahnya pucat seperti mayat hidup, tapi ia tak melawan saat dua polisi menggiringnya ke mobil patroli. Bukan aku, bisiknya lirih, suaranya hampir hilang di tengah teriakan warga. Seorang pemuda melempar batu kecil ke arahnya, mengenai bahunya. Kau tega potong Pak Rahman. Suami yang kau bilang kau sayang. Monster, jeritnya, dan warga lain ikut mencaci, ke neraka kau, Nek. Jangan harap ampun dari kami. Nek Aminah tersandung, hampir jatuh, tapi seorang polisi menahannya. Ia menoleh ke kerumunan, air matanya mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Kalian tak tahu aku sayang abangku. Dia nyawaku. Aku tak akan pernah menyakitinya. Isaknya, suaranya penuh keputusasaan yang menyayat jiwa, seperti jeritan seorang istri yang kehilangan segalanya. Mereka yang lakukan ini. Aku cuma disuruh, aku tak punya pilihan. Tapi kata-katanya tenggelam dalam lautan kemarahan, tak ada yang mendengar, tak ada yang peduli. Di ruang interogasi kantor polisi Palembang, yang dingin dan berbau besi, Nek Aminah duduk di kursi besi dengan tangan masih diborgol. Cahaya lampu neon membuat wajahnya tampak lebih tua, keriputnya seperti peta penderitaan yang tak pernah usai. Risna, penyidik wanita dengan jaket kulit lusuh dan mata yang penuh tekad, duduk di hadapannya. Ia menatap Nek Aminah dengan pandangan lembut tapi penuh pertanyaan, mencoba menembus dinding ketakutan yang mengurung nenek tua itu. Nek, suara Risna pelan, seperti angin yang mencoba menenangkan badai, aku tahu kau sayang abangmu. Aku lihat di matamu, itu bukan mata pembunuh. Tapi tolong, Nek, ceritakan padaku. Kenapa? Abangmu yang kau sayang, kenapa dia dipotong seperti itu di dapurmu? Pertanyaannya penuh empati, tapi juga seperti pisau yang menggali luka lama, membuat Nek Aminah menunduk, air matanya menetes ke meja besi, menciptakan genangan kecil yang memantulkan cahaya lampu. Nek Aminah menggenggam tangannya sendiri, jari-jarinya gemetar seperti daun di ujung musim. Nak Risna, kau tak tahu betapa hatiku hancur, isaknya,
suaranya serak dan penuh kepedihan yang mengaduk jiwa. Abangku, dia satu-satunya alasan aku bangun setiap pagi. Gulai itu, warung itu, semua karena dia. Aku masak dengan cinta untuk dia, untuk warga. Tapi malam itu, mereka datang. Orang-orang berpakaian hitam, wajah mereka dingin seperti iblis. Mereka bawa karung itu, lempar ke dapurku. Mereka bilang, simpan ini, atau kau mati. Keluargamu, anak-anakmu di kota, semua akan habis. Aku tak punya pilihan, Nak. Aku takut. Aku cuma ingin abangku kembali, tapi mereka bawa dia dalam karung itu, sudah jadi potongan. Ia menangis terseduh, tubuhnya berguncang seperti akan runtuh, tangannya mencakar-cakar meja seperti mencari pegangan di tengah lautan kegelapan. Aku lihat potongan itu, aku tahu itu abangku. Bagian-bagian yang hanya aku kenal sebagai istri. Aku ingin mati saat itu, Nak. Tapi mereka bilang kalau aku buka mulut, aku akan menyusul abangku. Aku takut, tapi hatiku mati bersamanya. Suaranya pecah, isakannya seperti jeritan yang mengoyak ruangan, membuat Risna menelan ludah, matanya berkaca-kaca tapi ia tahan, berusaha tetap kuat. Risna meraih tangan Nek Aminah, memegangnya erat, jari-jarinya terasa dingin seperti es. Nek, dengar aku, katanya, suaranya bergetar penuh emosi yang menyayat, aku percaya kau bukan pelaku. Matamu, itu mata seorang istri yang kehilangan cinta sejatinya. Tapi kau harus bantu aku. Siapa mereka? Apa yang kau tahu? Aku janji, Nek, aku akan cari kebenaran, walau nyawaku taruhannya. Aku tak akan biarkan abangmu mati sia-sia. Matanya berkilat, penuh tekad, tapi juga ada luka di dalamnya. Luka kehilangan ayahnya sendiri yang hilang bertahun-tahun lalu dalam misteri serupa. Nek Aminah menatap Risna, air matanya tak berhenti mengalir. Nak, mereka bukan orang biasa. Mereka kuat, punya kuasa. Aku cuma nenek tua, tak punya apa-apa selain warung ini. Kalau aku cerita, mereka akan datang lagi. Bukan cuma aku, kau juga, Nak, kau juga akan jadi korban. Aku tak mau darahmu di tanganku. Suaranya penuh ketakutan yang nyata, seperti jeritan dari dalam kubur, membuat Risna merasakan dingin di tulang punggungnya. Nek Aminah memeluk tangan Risna erat-erat, seperti anak kecil yang mencari perlindungan. Aku mohon, Nak, lari saja. Biarkan aku tanggung ini. Aku rela mati asal kau aman. Kau masih muda, masih punya hidup. Jangan kejar kegelapan itu neraka. Risna menarik napas panjang, hatinya terasa seperti diremas. Nek, aku tak bisa lari. Kalau aku diam, berarti aku biarkan mereka menang. Aku janji, aku akan lindungi kau. Tapi kau harus percaya padaku. Kita lawan ini bersama. Suaranya penuh kekuatan, tapi di dalam, ia merasakan beban berat, ketakutan bahwa ini bukan sekadar kasus, tapi konspirasi yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Di luar kantor polisi, media lokal sudah meledak. Wartawan berkerumun di depan gedung, kamera dan mikrofon berebut menangkap gambar mobil tahanan yang membawa Nek Aminah tadi pagi. Judul sensasional bermunculan di koran dan layar ponsel, Palembang geger, gulai daging manusia, dan nenek kanibal potong suami sendiri. Foto Nek Aminah yang tertunduk, wajahnya penuh air mata, jadi santapan empuk media sosial, disertai komentar penuh kebencian, monster. Harus dibakar hidup-hidup. Warga desa berkumpul di balai desa, beberapa masih menangis, yang lain berteriak marah. Kami makan di warung itu bertahun-tahun. Apa kami juga makan daging manusia? Jerit seorang ibu, suaranya penuh kengerian yang mengaduk jiwa, seperti luka yang tak akan pernah sembuh. Risna berdiri di balkon kantor polisi, memandang kerumunan wartawan dan warga dari kejauhan. Angin membawa aroma sungai Musi yang amis, tapi di hatinya, ia merasakan sesuatu yang lebih gelap. Ini bukan akhir, bisiknya pada dirinya sendiri, suaranya penuh tekad tapi juga ketakutan yang tersembunyi. Ini pintu ke neraka yang lebih dalam. Dan aku harus masuk, walau itu artinya aku tak akan kembali. Matanya menatap langit Palembang yang kelabu, seolah melihat bayangan kegelapan yang menanti, siap menelannya hidup-hidup. Kantor polisi Palembang terasa seperti makam yang lembab dan dingin, dindingnya yang kusam menyimpan rahasia-rahasia lama seperti luka yang tak pernah sembuh. Udara berat dengan bau kopi basi dan kertas tua, sementara di luar, sungai Musi mengalir pelan seperti darah yang mengering di tempat kejadian perkara.
Risna duduk di meja kerjanya yang berantakan, mata tajamnya meneliti laporan forensik yang baru saja datang dari laboratorium. Tanganannya gemetar sedikit saat membaca baris demi baris. Sayatan pada potongan tubuh Pak Rahman rapi sekali, seperti kerja ahli bedah dengan pisau skalpel, bukan pisau dapur biasa yang ada di warung Nek Aminah. Luka-luka itu presisi, tanpa ragu, seolah pelaku adalah orang yang terbiasa memotong daging hidup dengan dingin. Ini bukan ulah nenek tua yang gemetar tangannya, gumam Risna pada dirinya sendiri, hatinya berdegup kencang seperti genderang perang. Ia membayangkan adegan mengerikan itu, tubuh Pak Rahman dibedah seperti hewan korban, darah mengalir rapi ke saluran pembuangan, dan baunya yang masih menghantui mimpinya setiap malam. Risna berdiri, map forensik digenggam erat, dan berjalan cepat ke ruang Komisaris Ismail. Pintu kayu terbuka dengan derit, dan di dalam, Komisaris Ismail, pria parubaya dengan kumis tebal dan mata lelah, duduk di belakang meja besar, menghisap rokok sambil membaca koran pagi yang penuh berita sensasional tentang nenek kanibal Palembang. Ia mengangkat kepala, alisnya naik. Risna, ada apa? Kasus Nek Aminah sudah jelas. Tutup saja, biar media reda, katanya datar, suaranya seperti perintah yang tak bisa dibantah, sambil meniup asap rokok ke udara. Risna menghantam map itu ke meja, matanya menyala marah seperti api yang tak bisa dipadamkan. Pak! Ini tak bisa ditutup begitu saja. Lihat hasil forensik ini, sayatan rapi seperti ahli bedah, bukan pisau dapur. Nek Aminah tangannya gemetar karena usia. Mana bisa dia lakukan ini? Ada orang lain, Pak. Ada konspirasi lebih besar, aku rasakan di hati. Nek Aminah bilang dia disuruh, dia takut. Kalau kita tutup kasus ini, berarti kita biarkan pembunuh asli bebas, dan lebih banyak nyawa hilang. Suaranya naik, penuh emosi yang meledak seperti bendungan jebol. Air matanya hampir jatuh tapi ia tahan dengan gigitan bibir. Risna menghantam map itu ke meja, matanya menyala marah seperti api yang tak bisa dipadamkan. Pak! Ini tak bisa ditutup begitu saja. Lihat hasil forensik ini, sayatan rapi seperti ahli bedah, bukan pisau dapur. Nek Aminah tangannya gemetar karena usia. Mana bisa dia lakukan ini? Ada orang lain, Pak. Ada konspirasi lebih besar, aku rasakan di hati. Nek Aminah bilang dia disuruh, dia takut. Kalau kita tutup kasus ini, berarti kita biarkan pembunuh asli bebas, dan lebih banyak nyawa hilang. Suaranya naik, penuh emosi yang meledak seperti bendungan jebol. Air matanya hampir jatuh tapi ia tahan dengan gigitan bibir. Pak, bayangkan kalau itu ibumu atau istriku. Kita polisi, bukan boneka yang ikut arus. Aku tak bisa tidur setiap malam, memikirkan Pak Rahman dipotong seperti itu, dan Nek Aminah meringkuk di sel, menangis sendirian. Ini bukan keadilan, Pak, ini pembunuhan berencana. Komisaris Ismail menghela napas panjang, meletakkan rokoknya ke asbak dengan gerakan lelah. Risna, kau masih muda, idealis. Tapi dunia ini tak sesederhana itu. Tekanan dari atas besar, media sudah vonis Nek Aminah. Bukti ada di rumahnya, DNA cocok. Tutup kasus ini, atau karirmu yang hancur. Jangan buat masalah lebih besar, katanya tegas, suaranya penuh peringatan tapi juga ada nada penyesalan yang tersembunyi, seperti ayah yang tak ingin anaknya terluka. Ia menatap Risna, mata mereka bertemu, dan untuk sesaat, ada keheningan yang menyayat, keheningan antara atasan dan bawahan yang tahu ada kegelapan di balik dinding birokrasi. Risna menggeleng, tangannya mengepal. Pak, kalau karirku hancur demi kebenaran, biarlah. Aku masuk polisi bukan untuk aman, tapi untuk lindungi orang seperti Nek Aminah. Hatiku bilang ini tak benar, dan aku tak akan diam. Kalau Pak tak mau bantu, aku lanjut sendiri. Demi Allah, aku janji. Suaranya bergetar, penuh kemarahan dan kepedihan yang mengaduk jiwa, seperti jeritan seorang wanita yang kehilangan imannya pada sistem. Ia berbalik, meninggalkan ruangan dengan langkah tegas, tapi di dalam hatinya, ketakutan mulai merayap seperti ular berbisa. Malam itu, di apartemen kecilnya yang menghadap Sungai Musi, Risna duduk sendirian di sofa usang, memandang laporan forensik lagi. Ponselnya berdering tiba-tiba, nomor tak dikenal. Ia angkat dengan ragu, suara serak di ujung sana langsung menusuk seperti pisau. Risna, berhenti usil dengan kasus Nek Aminah. Tutup mulutmu, atau keluargamu yang jadi potongan selanjutnya. Ibumu di desa, saudaramu di kota, semua akan seperti Pak Rahman. Ini peringatan terakhir. Telepon terputus,
meninggalkan keheningan yang mencekam. Risna membanting ponsel, tubuhnya gemetar, air matanya akhirnya jatuh. Sialan! Siapa kalian? Jeritnya sendirian, suaranya penuh ketakutan dan amarah yang meledak, seperti badai yang menghancurkan segalanya. Ia berjalan mondar-mandir, tangannya memegang dada seperti menahan jantung yang hampir copot. Mereka tahu tentang ibuku. Ya Allah, apa aku salah lanjut ini? Tapi kalau berhenti, Nek Aminah mati sia-sia. Dengan tangan masih gemetar, Risna menelepon ibunya, suara lonceng nada dering seperti doa yang tak terkabul. Saat ibunya angkat, suara hangat wanita tua itu terdengar. Halo, Nak? Risna, kau baik-baik saja? Sudah makan malam? Risna menelan ludah, suaranya pecah saat bicara. Bu, aku takut. Kasus ini, Bu, lebih gelap dari yang kubayangkan. Aku dapat ancaman, mereka bilang keluargaku termasuk Bu, akan jadi korban. Aku tak tahu harus apa lagi. Hatiku hancur, Bu. Aku ingin lari, tapi aku harus lanjut. Ini demi keadilan, demi orang-orang seperti Nek Aminah yang tak punya suara. Kalau aku berhenti, berarti aku biarkan kegelapan menang. Isakannya meledak, penuh kepedihan seorang anak yang merasa sendirian di dunia kejam. Tangannya menutup mulut untuk meredam tangis. Ibunya terdiam sesaat, suaranya kemudian lembut tapi tegas, penuh cinta yang menyayat hati. Risna, Nak jangan takut. Ibu tahu kau kuat, seperti ayahmu dulu. Kalau ini jalan yang kau pilih, lanjutkan. Tapi ingat, Nak, hidup ini tak cuma tentang keadilan, tapi juga tentang pulang ke rumah. Ibu doakan kau setiap malam, tapi janji, jaga diri. Kalau sesuatu terjadi padamu, ibu tak tahu bagaimana hidup lagi. Kau satu-satunya yang tersisa untuk ibu. Suaranya bergetar, air mata mereka seolah bercampur meski terpisah jarak, menciptakan ikatan emosi yang tak terputus. Risna mengangguk meski tak terlihat, menyeka air mata. Bu, aku janji. Aku akan hati-hati. Tapi aku tak bisa berhenti sekarang. Nek Aminah, dia seperti Bu. Sendirian, kehilangan segalanya. Aku harus bantu dia. Doakan aku, Bu. Aku sayang Bu. Telepon ditutup, tapi kegelapan di hati Risna semakin pekat, seperti bayangan yang menunggu untuk menelan. Ia memandang keluar jendela, ke arah Sungai Musi yang gelap, dan berbisik, ini baru permulaan. Aku akan gali lebih dalam, walau itu artinya aku turun ke neraka sendiri. Malam di Palembang terasa seperti selimut kegelapan yang menyesakan, angin dari Sungai Musi membawa bau amis dan rahasia yang terkubur dalam. Risna berjalan pelan di ganggang sempit desa Kertapati, jaket kulitnya basah oleh gerimis tipis yang tak henti-hentinya. Hatinya berat, seperti batu karang yang tergilas ombak, setelah ancaman telepon malam sebelumnya yang masih bergema di telinganya. Mereka tahu segalanya, gumamnya sendirian, tangannya menyentuh pistol kecil di pinggang, siap menghadapi bayangan yang mengintai. Ia tak bisa tidur lagi, mimpi buruk tentang potongan tubuh Pak Rahman dan isak Nek Aminah menghantuinya seperti hantu yang haus darah. Tapi tekadnya membara, ia harus temukan teman Pak Rahman, Ahmad, yang disebut Bu Maryam sebagai orang terakhir yang bertemu suami Nek Aminah sebelum hilang. Risna tiba di sebuah rumah kecil beratap seng, lampu minyak temaram menerangi teras. Ia mengetuk pintu pelan, tapi hati-hatinya berdegup kencang seperti genderang perang. Pintu terbuka, dan Ahmad, pria parubaya dengan wajah kusut dan mata penuh ketakutan, muncul di ambang. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya kurus seperti orang yang tak pernah tenang. Siapa? Malam-malam begini, tanyanya pelan, suaranya bergetar seperti daun dihembus angin kencang. Aku Risna, penyidik polisi. Aku datang karena Pak Rahman. Bu Maryam bilang kau teman terakhir yang bertemu dia sebelum hilang, jawab Risna tegas, tapi matanya penuh empati, seperti mencoba menembus dinding ketakutan Ahmad. Ahmad menoleh kanan kiri, memastikan tak ada yang mengawasi, lalu menarik Risna masuk dengan cepat. Di dalam rumah sederhana, hanya ada meja kayu dan kursi bambu, aroma kopi hitam pekat memenuhi ruangan. Ahmad duduk, tangannya gemetar saat menuang kopi untuk Risna. Nak, aku takut. Pak Rahman, dia sahabatku sejak kecil. Kami minum kopi bersama malam sebelum dia hilang. Dia cerita sesuatu yang bikin aku tak bisa tidur sampai sekarang. Katanya, suaranya serap penuh kepedihan, air matanya menggenang seperti sungai yang akan jebol. Risna duduk di depannya,
memegang tangan Ahmad yang dingin seperti es. Ceritakan padaku, Pak Ahmad. Aku tahu ini berat, tapi kalau diam, lebih banyak nyawa yang hilang. Pak Rahman, dia sudah jadi potongan di karung itu. Nek Aminah meringkuk di penjara, menangis sendirian. Bayangkan kalau itu saudaramu atau anakmu. Ini nyawa, Pak. Tapi kalau diam, berarti kita biarkan kegelapan itu menang. Aku mohon, bantu aku. Demi keadilan, demi mereka yang tak punya suara. Suaranya naik, penuh emosi yang meledak seperti api yang membakar jiwa. Air matanya sendiri mengalir pelan, mencampur dengan gerimis di luar. Ia memegang tangan Ahmad erat-erat, seperti mencari pegangan di tengah badai, matanya memohon penuh keputusasaan seorang wanita yang merasa dunia terlalu kejam. Ahmad menunduk, air matanya jatuh ke meja, suaranya pecah saat bicara. Nak, kau tak tahu betapa hatiku hancur. Pak Rahman, dia seperti saudaraku. Malam itu, dia bilang dia lihat sesuatu yang mengerikan. Orang-orang berkuasa, jual organ manusia seperti jual ikan di pasar. Dia sempat rekam di ponselnya. Ahmad, kalau aku hilang, berikan ini ke polisi, katanya. Aku takut, nak. Mereka ancam aku juga. Keluargaku, istriku, anakku. Tapi kau benar, kalau diam, aku seperti pembunuh juga. Ambil ini, nak. Ponsel Pak Rahman. Semoga ini bantu ungkap kegelapan itu. Ia mengeluarkan ponsel usang dari saku, tangannya gemetar seperti akan runtuh, air matanya mengalir deras seperti hujan yang tak berhenti. Aku mohon, nak, jaga diri. Jangan biarkan mereka ambil kau juga. Kau masih muda, punya masa depan. Aku rela mati asal kebenaran keluar. Risna menerima ponsel itu, jantungnya berdegup kencang. Pak Ahmad, terima kasih. Ini bisa selamatkan banyak nyawa. Aku janji, aku akan lindungi kau dan keluargamu. Tapi kalau ada apa-apa, hubungi aku segera. Kita lawan ini bersama. Hatiku tak akan tenang sampai pembunuh asli tertangkap. Suaranya bergetar, penuh tekad tapi juga ketakutan yang menyayat hati, seperti jeritan seorang pejuang yang tahu perang ini bisa habisi segalanya. Ia memeluk Ahmad sebentar, air mata mereka bercampur dalam pelukan singkat yang penuh kepedihan. Risna keluar rumah Ahmad dengan hati-hati, ponsel digenggam erat. Ia menyalakannya di mobil, mencari rekaman suara. Suara Pak Rahman terdengar, serak dan penuh ketakutan. Aku lihat mereka orang-orang berkuasa, jual organ manusia seperti barang dagangan. Gudang tua di pinggir sungai, kotak-kotak berisi bagian tubuh. Jangan percaya kepala desa Pak Jamal, dia bagian dari mereka. Kalau aku hilang, ini bukti. Tolong selamatkan desa ini. Suaranya pecah di akhir, seperti jeritan terakhir sebelum kegelapan menelan. Risna membeku, darahnya seperti membeku, air matanya mengalir deras. Ya Allah, ini lebih besar dari yang kubayangkan. Pak Rahman, kau berani. Aku tak akan sia-siakan ini, bisiknya, suaranya penuh emosi yang mengiris jiwa, tangannya mengepal ponsel seperti senjata terakhir. Tapi sebelum ia sempat menyalakan mesin mobil, suara langkah kaki terdengar di kegelapan. Dua orang berpakaian hitam muncul dari bayangan, mata mereka dingin seperti iblis. Dia tahu terlalu banyak. Tangkap, teriak salah satu. Risna gas mobil secepat kilat, tapi peluru mulai berdesing, menghantam kaca belakang yang pecah berantakan. Sialan. Mereka tahu aku di sini, jerit Risna, darah mengalir dari luka ringan di lengannya akibat pecahan kaca, tapi ia tak berhenti, mengemudi zigzag di jalan gelap. Peluru lagi berdesing, satu mengenai ban, mobil oleng tapi ia kendalikan dengan susah payah. Demi Tuhan, aku tak akan mundur. Ini untuk Nek Aminah, untuk Pak Rahman, untuk semua korban, bisiknya pada dirinya sendiri, suaranya penuh tekad yang membara tapi juga kepedihan yang menyayat hati, air matanya bercampur dengan darah di lengannya. Ia lolos ke jalan raya, mobil berhenti di tepi sungai dengan napas tersengal. Mereka semakin dekat tapi aku harus lanjut. Hatiku tak akan biarkan mereka menang. Ia membalut luka dengan kain, matanya berkilat penuh api perlawanan, siap menyelam lebih dalam kegelapan yang menunggu. Malam di pinggir sungai Musi terasa seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Langit Palembang gelap tanpa bintang, hanya sinar bulan sabit yang pucat menerangi air keruh yang mengalir lamban. Bau lumpur dan ikan amis bercampur dengan aroma tanah basah, tapi di gudang tua yang berdiri suram di tepi sawah,
Ada bau lain, bau kematian yang dingin dan mengerikan, seperti darah yang sudah mengering di bilah pisau. Risna berdiri di balik rumpun tebu, tubuhnya merunduk, jantungnya berdegup kencang seperti drum perang. Jaket kulitnya basah oleh keringat dan gerimis malam, pistol kecil di pinggang terasa seperti satu-satunya pelindungnya dari kegelapan yang menanti. Rekaman suara Pak Rahman masih bergema di kepalanya. Gudang tua di pinggir sungai, kotak-kotak berisi bagian tubuh. Suara itu seperti jeritan dari kubur, mendorongnya untuk menyusup meski ketakutan merayap di tulang punggungnya seperti ular berbisa. Risna bergerak pelan, kakinya melangkah hati-hati di tanah berlumpur, menghindari ranting kering yang bisa memecah keheningan. Gudang tua itu tampak seperti makam raksasa. Dindingnya berlumut, atap sengnya bolong di sana-sini, tapi dari celah pintu besi yang berkarat, cahaya samar menyelinap keluar, seperti mata iblis yang mengintip. Risna mendekat, napasnya tertahan, tangannya memegang kamera kecil yang ia bawa untuk merekam bukti. Dari dalam, suara pria terdengar pelan tapi jelas, penuh dingin yang mengerikan. Cepat pindahkan barang ini besok. Kota sudah tunggu, harganya naik. Risna mengintip melalui celah, dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Beberapa kotak pendingin besar bertumpuk di rak besi. Salah satunya terbuka, memperlihatkan plastik hitam berisi organ manusia. Hati, ginjal, potongan daging yang masih berdarah, dikemas rapi seperti barang dagangan di pasar. Bau anyir menusuk hidungnya, membuat perutnya mual, tapi ia tahan. Tangannya gemetar saat menyalakan kamera. Ya Allah, ini kejam, bisik Risna pada dirinya sendiri. Suaranya bergetar penuh kengerian yang menyayat hati. Air matanya mengalir pelan tapi ia buru-buru menyeka, tak ingin kabur penglihatannya. Berapa nyawa yang mereka rampas? Berapa keluarga yang menangis seperti Nek Aminah? Ini bukan manusia, ini setan. Suaranya penuh kepedihan, seperti jeritan seorang wanita yang menyaksikan neraka di depan matanya. Ia merekam dengan tangan gemetar, zoom kamera menangkap wajah dua pria berpakaian hitam yang memeriksa kotak-kotak itu. Salah satunya menyalakan rokok sambil berkata, nenek tua itu sempurna jadi kambing hitam. Siapa sangka warung gulai jadi penutup sempurna? Tawa mereka dingin, seperti pisau yang mengiris jiwa Risna. Ia menahan napas, hatinya seperti diremas, memikirkan Nek Aminah yang dipaksa menyimpan potongan suaminya sendiri. Tiba-tiba, kakinya menginjak ranting kering. Krek! Suara kecil itu memecah malam, dan kepala pria berbadan besar itu menoleh tajam. Siapa di sana? Teriaknya, suaranya keras seperti petir, penuh ancaman yang membuat darah Risna membeku. Tangkap dia. Potong lidahnya kalau perlu. Jerit pria kedua, mengeluarkan pisau dari ikat pinggang, matanya berkilat seperti binatang buas yang siap menerkam. Risna segera merunduk, berlari ke arah sawah, kakinya tergelincir di lumpur basah tapi ia terus bergerak, napasnya tersengal. Peluru mulai berdesing, satu menghantam pohon tebu di sampingnya. Serpihan kayu berterbangan seperti hujan kematian. Jangan biarkan dia lolos. Habisi sekarang, teriak suara dari belakang, langkah kaki berat mengguncang tanah. Risna berlari sekuat tenaga, jantungnya seperti akan meledak, luka kecil di kakinya berdarah akibat tergores tebu tajam, tapi rasa sakit itu kalah dibandingkan ketakutan dan tekad yang membakar dadanya. Demi Tuhan, aku tak akan mundur, bisiknya pada dirinya sendiri, suaranya penuh emosi yang mengaduk jiwa. Air matanya bercampur dengan keringat dan lumpur di wajahnya. Aku lihat neraka, tapi aku harus kuat untuk Nek Aminah, untuk Pak Rahman, untuk semua yang mereka bunuh. Ia melompat ke balik pematang sawah, bersembunyi di antara rumputan, napasnya tertahan saat lampu senter pengejar menyapu kegelapan. Di mana dia? Cari sampai dapat, teriak salah satu pria, suaranya penuh kebencian yang seperti menikam hati Risna. Setelah menit-menit yang terasa seperti abad, suara langkah kaki memudar. Risna tetap bersembunyi, tubuhnya gemetar hebat, tangannya masih menggenggam kamera kecil yang kini basah oleh lumpur. Ia memeriksanya, rekaman masih utuh, gambar kotak organ dan wajah para pria terekam jelas. Alhamdulillah. Bisiknya, suaranya pecah penuh kelegaan tapi juga trauma yang mendalam. Ia duduk di lumpur, memeluk lutut, air matanya mengalir deras seperti hujan yang tak bisa dihentikan. Aku lihat neraka malam ini, ya Allah, tapi aku tak bisa berhenti. Nek Aminah menangis di penjara, Pak Rahman mati sia-sia. Aku harus kuat, aku harus lawan mereka. Suaranya penuh kepedihan yang menyayat, seperti jeritan seorang pejuang yang tahu perang ini akan menghabisinya, tapi tak punya pilihan selain maju. Risna bangkit dengan susah payah, kakinya pincang, darah merembes dari luka di betisnya. Ia berjalan menuju mobilnya yang diparkir jauh di pinggir jalan,
Setiap langkah terasa seperti menyeret beban dunia. Di dalam mobil, ia menatap kamera itu lagi. Jari-jarinya gemetar saat memutar ulang rekaman. Gambar kota organ manusia muncul di layar kecil, dan suara tawa dingin para pria itu seperti pisau yang menusuk ulang hatinya. Kalian pikir bisa sembunyi selamanya? Bisiknya, suaranya penuh tekad yang membara tapi juga luka yang tak akan sembuh. Aku janji, Nek Aminah, aku akan bongkar kegelapan ini, walau nyawaku taruhannya. Aku tak akan biarkan kau menangis sendirian lagi. Ia menyalakan mesin mobil, matanya menatap lurus ke kegelapan malam, tahu bahwa langkah berikutnya akan membawanya lebih dalam ke jurang kematian, tapi hatinya tak goyah, hanya ada api perlawanan yang semakin menyala, siap membakar semua kejahatan yang ia temui. Langit Palembang malam itu hitam pekat, seperti kain duka yang menutupi harapan. Sungai Musi mengalir pelan di kejauhan, airnya mencerminkan lampu-lampu kota yang redup, tapi di ganggang sempit desa Kertapati, kegelapan terasa lebih dalam, seperti jurang yang siap menelan siapa saja yang berani menantangnya. Risna duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggir kota, wajahnya tersembunyi di balik tudung jaket kulitnya yang lusuh. Kamera kecil yang berisi rekaman mengerikan dari gudang tua digenggam erat di tangannya, seperti nyawa yang ia pertaruhkan. Luka di betisnya masih perih, dibalut kain darurat yang kini bernoda darah kering, tapi sakit fisik itu tak sebanding dengan beban di hatinya. Ancaman terhadap keluarganya, Isak Nek Aminah di penjara, dan wajah Pak Rahman dalam mimpi buruknya terus menghantui, seperti pisau yang mengiris hati berulang-ulang. Ia tahu sendirian ia tak akan cukup kuat, tapi harapan muncul saat ia mendengar tentang Pak Zainal, jurnalis Melayu berusia 40-an yang pernah menulis tentang kasus hilangnya orang-orang di wilayah Tapal Kuda, sebelum laporannya lenyap dari media daring. Risna bertemu Pak Zainal di sebuah rumah tua di pinggir sawah, tempat yang disembunyikan dari mata-mata desa. Rumah itu berderit ditiup angin, dinding kayunya lapuk, dan bau tanah basah menyelinap melalui celah-celah jendela. Pak Zainal, dengan kemeja lusuh dan kacamata bulat yang agak miring, duduk di kursi bambu, wajahnya letih tapi matanya penuh api perlawanan. Ia menatap Risna, seolah membaca luka di hati penyidik muda itu. Nak Risna, aku dengar kau punya rekaman dari gudang tua. Kalau benar, kau pegang kunci neraka, katanya pelan, suaranya serak tapi penuh tekad, seperti pria yang sudah terlalu lama berlari dari bayang-bayang. Risna menyerahkan kamera kecil itu, tangannya gemetar seperti daun di ujung musim. Pak Zainal, aku percaya padamu, katanya, suaranya bergetar penuh emosi yang menyayat hati. Ini bukti yang Pak Rahman tinggalkan, nyawanya ada di dalam rekaman ini. Aku sudah lihat neraka di gudang itu, organ manusia, darah, tawa dingin mereka yang seperti iblis. Aku takut, Pak, tapi aku tak bisa berhenti. Nek Aminah menangis di penjara, keluargaku diancam, tapi aku harus lanjut. Kalau aku mati, Pak sebarkan bukti ini. Jangan biarkan kebenaran ikut terkubur bersamaku. Air matanya mengalir deras, tak bisa ditahan lagi, seperti bendungan yang jebol setelah menahan badai. Ia memegang tangan Pak Zainal erat, matanya memohon seperti anak yang mencari pelindung di tengah kegelapan. Aku cuma ingin keadilan, Pak. Tapi kenapa dunia ini begitu kejam? Kenapa orang seperti Pak Rahman harus mati? Dan Nek Aminah jadi kambing hitam? Aku kadang ingin menyerah, tapi hati ini tak bisa diam. Isakannya pecah, tubuhnya berguncang, seperti jiwa yang terkoyak oleh beban dunia. Pak Zainal menatap Risna, matanya berkaca-kaca, tangannya memegang bahu penyidik itu dengan lembut tapi tegas. Nak, aku tahu rasa sakit itu, katanya, suaranya serak penuh kepedihan yang mengaduk jiwa. Aku kehilangan adikku dulu, hilang begitu saja di Lumajang. Kasusnya tak pernah selesai. Aku tulis laporan, tapi mereka hapus, ancam keluargaku. Aku hidup bersembunyi selama ini, tapi melihatmu, kau seperti api yang tak padam. Aku janji, Nak, aku akan sebarkan bukti ini walau nyawaku taruhannya. Tapi kau harus hidup, Risna. Kau harus pulang ke ibumu, ke keluargamu. Jangan biarkan kegelapan ini menang. Suaranya pecah, air matanya jatuh, seperti dua pejuang yang saling menguatkan di tengah perang yang tak terlihat. Mereka berpelukan, air mata mereka bercampur, menciptakan ikatan emosi yang tak terucapkan, seperti sumpah untuk melawan sampai akhir. Tapi kedamaian itu tak bertahan lama. Tiba-tiba, suara letupan keras mengguncang malam. Kaca jendela rumah tua itu pecah, peluru menembus dinding kayu, serpihan beterbangan seperti hujan kematian. Mereka tahu kita di sini, teriak Pak Zainal, menarik Risna ke lantai. Tembakan bertubi-tubi, suara pria di luar berteriak brutal,
Habisi mereka. Jangan biarkan lolos. Risna merangkak ke balik meja, pistolnya ditarik dari pinggang, tapi tangannya gemetar. Darah mengalir dari lengan Pak Zainal, terkena pecahan kaca, tapi ia tetap memegang kamera itu erat. Risna, lari. Ambil bukti ini, jeritnya, suaranya penuh kepedihan seorang pria yang tahu maut sudah dekat. Risna menembak balik ke arah luar, peluru menghantam pintu, tapi air matanya mengalir tak terkendali. Kenapa dunia ini begitu kejam, Pak? Jeritnya, suaranya pecah seperti kaca yang hancur, penuh kemarahan dan keputusasaan yang mengiris hati. Aku cuma ingin keadilan. Aku cuma ingin selamatkan Nek Aminah, pulangkan Pak Rahman ke keluarganya. Tapi mereka ingin darah kita. Aku tak akan biarkan mereka menang, Pak, aku janji. Ia menarik Pak Zainal ke belakang rumah, melewati pintu kayu yang sudah lapuk. Peluru terus berdesing, satu mengenai bahunya, darah merembes hangat, tapi rasa sakit itu kalah dibandingkan api di dadanya. Kita harus hidup, Pak. Bukti ini harus keluar, teriaknya, suaranya penuh tekad yang membara, tapi juga luka yang seperti mengoyak jiwanya. Mereka berlari melalui kebun jagung di belakang rumah, kaki Risna tersandung akar, tapi ia bangkit lagi, menyeret Pak Zainal yang mulai lemah. Jangan menyerah, Pak. Kita hampir sampai, bisiknya, suaranya bergetar penuh emosi, air matanya bercampur dengan darah dan lumpur di wajahnya. Aku tak akan biarkan kau mati sia-sia seperti Pak Rahman. Kita harus selamat, demi semua korban. Akhirnya, mereka mencapai tepi sungai, bersembunyi di balik rumpun bambu. Suara pengejar memudar, tapi napas mereka masih tersengal, tubuh mereka gemetar. Risna memeluk Pak Zainal, air matanya jatuh ke bahu pria itu. Kita hampir mati, Pak, tapi aku tak akan berhenti. Nek Aminah, Pak Rahman, mereka menunggu kita. Aku janji, kebenaran ini akan keluar, walau darahku yang jadi bayarannya. Suaranya penuh kepedihan yang menyayat, seperti jeritan seorang pejuang yang tahu perang ini akan menghabisinya, tapi tak bisa mundur. Pak Zainal menatap Risna, tangannya memegang kamera itu erat meski darah terus mengalir dari lengannya. Kau kuat, Nak. Lebih kuat dari aku. Kita akan lawan mereka bersama, sampai akhir, bisiknya, suaranya lemah tapi penuh semangat yang mengaduk jiwa. Mereka duduk di tepi sungai, angin malam membawa aroma tanah basah, tapi di hati Risna, hanya ada satu pikiran, kegelapan ini harus dihentikan, walau nyawanya menjadi taruhan terakhir. Fajar di Palembang terasa seperti pengkhianatan, cahaya matahari yang biasanya membawa harapan kini hanya menerangi luka di hati. Desa Kertapati yang dulu ramai dengan tawa dan aroma pasar kini dipenuhi bisik-bisik penuh kebencian dan ketakutan. Selebaran resmi dengan stempel pemerintahan terpampang di balai desa dan tiang-tiang listrik, bertuliskan kata-kata yang seperti pisau, buronan berbahaya, Risna, mantan penyidik polisi, terlibat pembunuhan dan jaringan kriminal organ manusia. Foto Risna, wajahnya yang lelah dan penuh tekad, kini dipajang dengan label, kanibal, dan pengkhianat, membuat warga yang dulu menghormatinya kini memandangnya dengan jijik. Di warung kopi, para bapak berbisik, Risna? Dia yang selidiki Nek Aminah? Ternyata dia juga bagian dari kejahatan itu. Seorang ibu menutup mulut, air matanya mengalir, ya Allah, kami percaya dia pahlawan, ternyata monster. Anakku makan gulai itu, apa dia juga terlibat? Suara mereka penuh kepedihan dan kemarahan, seperti jeritan dari luka yang tak pernah sembuh. Risna bersembunyi di sebuah gubuk tua di pinggir sawah, tubuhnya basah oleh keringat dan lumpur, luka di bahunya masih berdarah dari serangan malam sebelumnya. Kamera kecil yang berisi rekaman dari gudang kematian digenggam erat, seperti nyawa terakhirnya. Ia duduk di lantai tanah, memeluk lutut, matanya memandang kosong ke arah sungai Musi yang mengalir di kejauhan. Berita di radio ponselnya memekik, Risna, penyidik muda, kini buronan. Diduga bekerja sama dengan Nek Aminah dalam kasus kanibalisme. Risna menutup telinga, air matanya mengalir deras, suaranya pecah saat berbisik sendiri. Kenapa? Ya Allah? Aku cuma ingin keadilan. Aku lihat neraka demi selamatkan Nek Aminah, tapi sekarang aku jadi monster di mata mereka. Emosinya meledak, seperti bendungan yang jebol, tangannya menghantam tanah hingga berdarah. Ibu, keluargaku, mereka pasti malu. Tapi aku tak bisa berhenti. Aku janji pada Pak Rahman, pada Nek Aminah. Suaranya penuh kepedihan yang menyayat hati, seperti jeritan seorang anak yang kehilangan segalanya. Risna tahu ia harus ke penjara, bertemu Nek Aminah sekali lagi, meski risikonya besar.
Ia menyelinap ke kota di bawah kegelapan malam, wajahnya tersembunyi di balik tudung jaket. Di ruang tahanan yang dingin dan berbau besi, Nek Aminah duduk meringkuk di pojok sel, tubuhnya semakin kurus, wajahnya seperti peta penderitaan yang tak pernah usai. Matanya bengkak, rambutnya berantakan, tapi saat melihat Risna, ia berusaha bangkit, tangannya mencengkeram jeruji besi. "Nak Risna, kau di sini?" "Ya Tuhan, kau masih hidup," suaranya serak, penuh kelegaan tapi juga ketakutan yang mengiris jiwa. "Aku dengar kau buronan sekarang. Nak, lari saja. Jangan kejar kegelapan ini lagi. Aku rela mati di sini demi kau aman. Kau masih muda, punya hidup. Jangan biarkan mereka ambil kau seperti mereka ambil abangku." Air matanya mengalir deras, tangannya gemetar mencoba meraih Risna melalui jeruji, seperti istri yang kehilangan segalanya dan tak ingin orang lain ikut menderita. Risna berlutut di depan jeruji, air matanya sendiri jatuh, tangannya memegang tangan Nek Aminah yang dingin seperti es. "Tidak, Nek. Kita lawan bersama." Suaranya pecah, penuh emosi yang mengaduk jiwa, seperti jeritan seorang pejuang yang tahu maut sudah dekat. "Hatiku hancur melihat kau begini, Nek. Kau tak bersalah, tapi mereka buat kau seperti monster. Aku punya bukti, Nek, rekaman dari gudang tua, suara Pak Rahman. Aku lihat organ manusia, darah, tawa iblis mereka. Aku tak bisa lari, Nek, karena kalau aku lari, kau akan mati sia-sia di sini, dan Pak Rahman tak akan dapat keadilan. Aku janji, aku akan bongkar semuanya, walau nyawaku bayarannya." Isakannya meledak, tubuhnya berguncang, air matanya membasahi tangan Nek Aminah, seperti ikatan antara dua jiwa yang tersiksa oleh kegelapan yang sama. Nek Aminah menangis terseduh, tangannya mencengkeram tangan Risna lebih erat. "Nak, kau seperti anakku sendiri. Aku tahu kau berani, tapi mereka bukan manusia. Aku lihat wajah mereka malam itu, dingin seperti kematian. Aku takut, Nak, bukan untukku, tapi untukmu. Kalau kau mati, siapa lagi yang ingat abangku? Siapa lagi yang ingat gulai kami yang dulu penuh cinta? Aku mohon, Nak, simpan nyawamu. Aku rela jadi kambing hitam, asal kau hidup." Suaranya penuh kepedihan yang menyayat, seperti jeritan dari dalam kubur, membuat Risna merasa hatinya terkoyak. Risna menggeleng, matanya berkilat penuh tekad meski air matanya tak berhenti. "Nek, aku tak akan tinggalkan kau. Kau seperti ibuku, Nek. Setiap malam aku dengar suaramu menangis dalam mimpi, dan itu seperti pisau di dadaku. Aku janji, kita akan keluar dari neraka ini bersama. Aku punya sekutu, Pak Zainal, jurnalis. Kami akan sebarkan bukti ini. Dunia harus tahu kebenaran." Suaranya bergetar, penuh api perlawanan tapi juga luka yang tak akan sembuh, seperti seorang anak yang berjuang demi ibunya. Risna keluar dari penjara dengan hati berat, menyelinap kembali ke gubuk persembunyiannya. Di sana, ia duduk sendirian, memandang foto ibunya di ponsel. Air matanya jatuh lagi, emosinya meledak saat ia berbisik, "Bu, aku tak tahu apakah aku bisa pulang lagi. Mereka panggil aku kanibal, buronan, monster. Tapi aku tak bisa berhenti. Aku lihat wajah Nek Aminah, Bu, seperti wajahmu kalau aku hilang. Aku takut, tapi aku harus lanjut. Doakan aku, Bu, karena aku tak tahu apakah malam ini terakhirku." Suaranya pecah, penuh kepedihan seorang anak yang merasa dunia menutup pintunya, tapi tekadnya tetap membara seperti api yang tak bisa dipadamkan. Ia menggenggam kamera kecil itu, tahu bahwa langkah berikutnya akan membawanya lebih dekat ke maut, tapi juga ke kebenaran yang harus ia perjuangkan. Langit Palembang pagi itu terasa seperti akan runtuh, awan kelabu menutupi matahari, seolah alam sendiri merasakan gemuruh yang akan datang. Sungai Musi mengalir dengan gelisah, airnya mencerminkan kegaduhan kota yang telah berubah menjadi lautan kemarahan dan kebenaran yang terkuak. Risna dan Pak Zainal, setelah malam penuh ketakutan dan luka, akhirnya berhasil mengirimkan bukti mengerikan ke media nasional melalui Rani, jurnalis pemberani di Jakarta. Rekaman suara Pak Rahman, gambar kotak organ manusia dari gudang tua, dan wajah-wajah pelaku, termasuk kepala desa Pak Jamal, meledak di televisi, radio, dan media sosial. Judul berita membakar udara, Palembang geger, jaringan perdagangan organ manusia terbongkar. Warga desa Kertapati berbondong-bondong ke balai desa, wajah mereka penuh kemarahan dan air mata, memegang spanduk bertuliskan, "Keadilan untuk Pak Rahman," dan "Bebaskan Nek Aminah." Suara teriakan demo mengguncang jalanan,
seperti jeritan jiwa-jiwa yang telah lama dibungkam. Risna berdiri di tepi kerumunan, tudung jaketnya menutupi wajah yang penuh luka dan lelah. Ia memandang warga yang kini menuntut kebenaran, tapi hatinya bergetar antara lega dan ketakutan. Bukti sudah keluar, tapi ia tahu Pak Jamal dan jaringannya tak akan menyerah begitu saja. Pak Zainal berdiri di sampingnya, lengannya masih dibalut perban berdarah, matanya penuh tekad meski tubuhnya lemah. "Kau lihat, Nak," bisiknya, suaranya serak tapi penuh kelegaan yang menyayat hati. Kebenaran akhirnya keluar. "Nek Aminah, dia akan bebas." Pak Rahman tak mati sia-sia. Tapi ini belum selesai. Pak Jamal masih di luar sana, dan dia haus darah. Risna mengangguk, air matanya mengalir pelan, tangannya mencengkeram kamera kecil yang kini kosong. Buktinya sudah menyebar ke dunia. "Pak, aku takut," katanya, suaranya pecah penuh emosi yang mengiris jiwa, tapi aku lega. "Warga tahu sekarang, tapi hatiku masih hancur memikirkan Nek Aminah di penjara, memikirkan ibuku yang ketakutan di rumah. Kita harus akhiri ini, Pak. Aku tak bisa hidup dengan bayang-bayang kegelapan ini lagi." Isakannya tertahan, seperti anak yang mencoba kuat di tengah badai. Di balai desa, suasana semakin panas. Warga melempar batu ke pintu, berteriak, "Jamal, keluar! Kau pembunuh! Kau hancurkan desa kami!" Risna dan Pak Zainal menyelinap masuk melalui pintu belakang, tahu bahwa Pak Jamal masih bersemayam di dalam, seperti raja yang kehilangan tahta tapi tak rela menyerah. Di ruang kecil yang berbau kayu lapuk, Pak Jamal berdiri dengan wajah dingin, matanya merah penuh kebencian, tangannya memegang senjata api. Ia menatap Risna dan Zainal, senyum miring di bibirnya seperti iblis yang menolak kalah. "Kau?" Risna, suaranya berat, penuh ejekan yang mengiris hati. "Kau pikir dengan bocorkan rekaman itu kau menang? Kau cuma semut kecil di dunia ini. Aku yang bangun desa ini, aku yang beri makan warga ini. Dan kau hancurkan semuanya." Risna melangkah maju, matanya berkilat penuh kemarahan dan kepedihan, pistol di tangannya gemetar tapi siap. "Kau sudah selesai, Pak Jamal," teriaknya, suaranya mengguncang ruangan, penuh emosi yang meledak seperti lava. "Semua tahu kebusukanmu sekarang. Kau bunuh Pak Rahman, kau paksa Nek Aminah simpan potongan suaminya sendiri, kau jual organ manusia seperti daging di pasar. Kau pikir kau Tuhan? Kau monster. Aku lihat wajah Nek Aminah setiap malam, menangis di penjara, hatinya hancur karena kau. Aku lihat darah Pak Rahman di gudangmu. Ini bukan soal desa, ini soal nyawa. Kau tak akan lolos lagi." Air matanya mengalir deras, suaranya pecah tapi penuh tekad yang mengaduk jiwa, seperti jeritan seorang wanita yang telah kehilangan terlalu banyak tapi tak akan menyerah. Pak Jamal tertawa dingin, mengangkat senjatanya. "Kau dan jurnalis busuk ini pikir dunia akan berubah karena kalian? Tidak, Risna. Dunia ini milik orang sepertiku. Kau akan mati, dan kebenaranmu akan terkubur bersamamu." Tapi sebelum ia menarik pelatuk, Risna menembak lebih dulu, peluru mengenai bahunya. Pak Jamal tersandung, darah merembes dari jaketnya, tapi ia masih tertawa, seperti setan yang tak takut maut. "Kau tak akan menang, Risna. Semua bukti akan musnah," teriaknya, suaranya penuh kebencian yang menyayat. Tiba-tiba, ledakan keras mengguncang malam. Gudang tua di pinggir sungai Musi meledak, api menjilat langit, asap hitam menutupi horizon. Risna dan Zainal berlari keluar, melihat kobaran api dari kejauhan. Warga menjerit, "Gudang itu! Semua bukti musnah." Risna jatuh berlutut di tanah, air matanya mengalir seperti hujan, suaranya pecah saat berteriak, "Ini akhir dari kegelapanmu, Jamal. Kau bakar bukti, tapi dunia sudah tahu. Kau tak bisa sembunyi lagi." Emosinya meledak, penuh kemarahan dan kepedihan yang mengiris hati, seperti jeritan seorang pejuang yang melihat kemenangan di ujung tapi membayarnya dengan luka abadi. Ia memandang Zainal, yang wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad. "Pak, kita harus kejar dia. Dia belum selesai," bisik Risna, suaranya bergetar penuh api perlawanan. Di tengah kekacauan, kabar menyebar bahwa beberapa mayat ditemukan di pinggir hutan, tubuh mereka penuh luka, diduga anak buah Pak Jamal yang ia habisi sendiri karena dianggap pengkhianat. Risna berdiri, tangannya mengepal, air matanya masih mengalir tapi matanya berkilat. "Dia semakin gila, Pak Zainal," katanya, suaranya penuh emosi yang menyayat jiwa. "Kalau dibiarkan,
Dia akan bantai seluruh desa. Aku tak akan biarkan lebih banyak nyawa hilang. Aku janji pada Nek Aminah, pada Pak Rahman, pada ibuku, kita akhiri ini sekarang. Ia menarik Zainal, berlari menuju mobil, tahu bahwa perburuan terakhir menanti, dan kali ini, tak ada jalan mundur, hanya kebenaran atau kematian. Fajar di Palembang merekah dengan luka, cahaya matahari pagi menyelinap melalui kabut tipis, tapi udara desa Kertapati terasa berat, penuh aroma darah dan kepedihan yang tak kunjung usai. Jalanan desa yang biasanya ramai dengan suara pedagang dan anak-anak ini sunyi, hanya dipecah oleh gonggongan anjing liar dan deru angin yang membawa bau asap dari gudang tua yang meledak semalam. Balai desa berdiri seperti benteng tua, pintunya yang lapuk berderit ditiup angin, seolah menyimpan rahasia terakhir dari kegelapan yang telah menghantui desa ini. Risna berdiri di tengah jalan tanah, tubuhnya penuh luka, darah kering di bahunya, betisnya masih perih dari goresan tebu, tapi matanya berkilat penuh tekad yang tak tergoyahkan. Di sampingnya, Pak Zainal memegang parang tua, wajahnya pucat tapi penuh semangat, lengan yang terluka dibalut kain berdarah. Mereka tahu ini adalah akhir, pertarungan terakhir melawan Pak Jamal, kepala desa yang telah menjelma menjadi monster. Risna, kau yakin dia di sini? Bisik Pak Zainal, suaranya serak penuh ketegangan, tangannya gemetar memegang parang. Setelah gudangnya meledak, dia tak punya tempat lain. Dia akan bertarung sampai mati. Risna mengangguk, air matanya mengering di pipi, tapi hatinya seperti lautan yang bergolak. Dia di dalam, Pak. Aku bisa rasakan. Ini akhirnya, tapi aku takut kita tak cukup kuat. Tapi demi Nek Aminah, demi Pak Rahman, aku harus akhiri ini. Suaranya bergetar, penuh emosi yang menyayat jiwa, seperti jeritan seorang pejuang yang tahu maut menunggu di ujung jalan. Ia melangkah maju, pistol di tangannya terasa berat, setiap langkah seperti menyeret beban dunia. Tiba-tiba, pintu balai desa terbuka dengan derit keras, dan sosok Pak Jamal muncul dari bayangan. Jaket hitamnya lusuh, wajahnya penuh guratan kebencian, matanya merah seperti darah, memegang senjata laras panjang yang mengkilap di bawah cahaya fajar. Ia tersenyum miring, suaranya dingin seperti pisau. Risna, kau masih hidup, ya? Kau dan jurnalis busuk ini benar-benar keras kepala, ejeknya, suaranya penuh kebencian yang mengiris hati. Kau pikir dengan bocorkan rekaman itu kau menang? Desa ini milikku. Aku yang buat mereka takut, aku yang beri mereka makan. Kau cuma semut kecil yang akan kuhancurkan. Risna melangkah maju, pistolnya teracung, air matanya mengalir lagi tapi matanya penuh api. Kau sudah selesai, Jamal, teriaknya, suaranya mengguncang udara, penuh kemarahan dan kepedihan yang mengaduk jiwa. Kau bunuh Pak Rahman, kau potong dia seperti hewan, kau paksa Nek Aminah simpan potongan suaminya sendiri. Kau jual nyawa orang seperti daging di pasar. Kau pikir kau Tuhan? Kau setan. Aku dengar isak Nek Aminah setiap malam, aku lihat darah Pak Rahman di gudangmu. Ini bukan soal desa, ini soal nyawa. Kenapa, Jamal? Kenapa kau bunuh suami yang Nek Aminah sayang dengan seluruh jiwanya? Suaranya pecah, air matanya membasahi wajah, seperti jeritan seorang wanita yang membawa luka semua korban di dadanya. Pak Jamal tertawa keras, suaranya seperti raungan iblis. Kenapa? Karena dunia ini milik yang kuat, Risna. Pak Rahman tahu terlalu banyak, dia lihat gudang kami, dia rekam semuanya. Dia harus mati. Dan Nek Aminah? Dia cuma alat, nenek tua yang bodoh, sempurna untuk kambing hitam. Kau pikir kau bisa ubah dunia ini? Kau akan mati di sini, dan semua bukti akan musnah bersamamu. Ia mengangkat senjatanya, tapi Risna lebih cepat. Ia menembak, peluru menghantam kakinya. Pak Jamal tersandung, darah merembes, tapi ia masih berdiri, matanya penuh kebencian. Kau tak akan menang, raungnya, menarik pisau dari ikat pinggangnya, berlari ke arah Risna dengan niat membunuh. Pertarungan meledak di balai desa, kayu-kayu tua berderit saat tubuh mereka bertabrakan. Pak Zainal berteriak, Risna, hati-hati, sambil mencoba menyerang dari samping, tapi Jamal menendangnya hingga terpental. Risna dan Jamal bergulat, pisau Jamal hampir mengenai lehernya, tapi Risna menahan pergelangan tangannya, urat di lehernya menegang. Kau tak punya hati, Jamal, jeritnya, suaranya penuh kepedihan yang menyayat. Aku lihat wajah Nek Aminah, aku dengar suara Pak Rahman dalam mimpiku. Mereka menangis karena kau. Ini akhir dari kegelapanmu. Dengan hentakan kuat, Risna membalikkan posisi,
Pisau Jamal terlepas, dan ia menembak lagi, kali ini ke dadanya. Pak Jamal ambruk, darah mengalir membasahi lantai balai desa, tapi matanya masih terbuka, penuh kebencian. Ia mengeluarkan pisau kecil dari saku, dan dengan gerakan terakhir, menusuk lehernya sendiri, darah menyembur seperti air bah. Kalau aku jatuh, aku tak akan jatuh sendirian, bisiknya, suaranya lemah tapi penuh dendam, sebelum tubuhnya kaku, mati dalam genangan darahnya sendiri. Risna jatuh berlutut, pistolnya jatuh ke lantai, air matanya mengalir tak terkendali. Ya Allah, ini selesai, bisiknya, suaranya pecah penuh kelegaan dan kepedihan yang mengiris jiwa. Pak Zainal merangkak mendekat, memeluknya erat. Kau berhasil, Nak. Kau hancurkan monster itu, katanya, suaranya serak penuh emosi, air matanya bercampur dengan darah di lengannya. Beberapa jam kemudian, aparat pusat tiba, menemukan jasad Pak Jamal dan bukti-bukti terakhir di balai desa. Nek Aminah dibebaskan dari penjara, warga menyambutnya dengan tangisan haru. Ia memeluk Risna di depan warungnya yang kini kosong, air matanya membasahi kebaya lusuh. Nak Risna, kau selamatkan aku, kau bawa kebenaran untuk abangku, isaknya, suaranya penuh rasa syukur yang menyayat hati. Tapi luka ini tak akan pernah hilang. Aku kehilangan dia selamanya, tapi kau seperti anakku sendiri. Terima kasih, Nak, karena tak biarkan aku mati dalam fitnah. Risna memeluknya erat, air matanya mengalir lagi. Nek, aku janji akan jaga kau. Kita lewati neraka ini bersama, bisiknya, suaranya penuh cinta dan luka yang tak akan sembuh. Malam itu, Risna berdiri di pemakaman sederhana tempat Pak Rahman dimakamkan. Angin sore membawa aroma tanah basah dan kenangan pahit. Ia menatap gundukan tanah, air matanya mengalir pelan. Akhirnya damai, Pak Rahman, tapi luka ini abadi, bisiknya, suaranya pecah penuh kepedihan yang mengaduk jiwa. Aku lihat wajahmu setiap malam, aku dengar isak Nek Aminah. Aku harap kau tenang sekarang, tapi aku tahu kegelapan ini tak pernah benar-benar pergi. Pak Zainal berdiri di sampingnya, diam, tangannya memegang pundak Risna. Kau pahlawan, Nak. Tapi kau benar, kita hanya potong satu kepala. Akan ada yang lain, katanya pelan, suaranya penuh peringatan tapi juga harapan. Desa Kertapati kini tenang, warung Nek Aminah mulai ramai lagi, tapi Risna tahu di dalam hatinya, perjuangan melawan kegelapan tak pernah selesai. Ia memandang sungai Musi yang mengalir di kejauhan, berbisik pada dirinya sendiri, aku akan terus lawan, walau luka ini tak pernah sembuh. Demi kau, Pak Rahman, demi Nek Aminah, demi semua yang tak punya suara. Langit Palembang mulai cerah, tapi di balik cahaya itu, bayang-bayang kegelapan masih mengintai, menunggu waktu untuk bangkit lagi.